Hai teman-teman, selamat berjumpa dalam storytelling kitab suci. Pada kesempatan ini, saya akan mengisahkan kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mau tahu ceritanya? Mari kita ikuti ceritanya. Pada suatu kali, Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung dari emas yang sangat tinggi sekali dan juga sangat besar. Setelah Raja Nebukadnezar mendirikan patung itu, ia pun meresmikannya. Raja mengundang orang-orang penting kerajaan ikut serta dalam peresmian patung itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego turut diundang untuk ikut dalam acara peresmian itu. Mereka juga orang-orang penting kerajaan karena sebelumnya mereka sudah diberi tugas untuk memimpin beberapa wilayah di Babel. Pada saat acara peresmian berlangsung, semua orang yang hadir diminta oleh raja untuk menyembah patung buatannya. Ketika sangkakala dan musik berbunyi, barang siapa tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh raja, mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Semua orang yang hadir mentaati apa yang diperintahkan oleh raja. Akan tetapi, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung buatan raja, sehingga mereka dilaporkan kepada raja. Raja memanggil mereka bertiga dan dengan sangat marah, raja berkata kepada mereka, "Benarkah kalian tidak mau memuja dewaku dan menyembah patung buatanku?" Kemudian raja berkata lagi, "Aku akan memberikan kesempatan kepada kalian sekali lagi. Sekarang, ketika sangkakala dan musik berbunyi, segeralah kalian menyembah patung buatanku. Jika tidak, aku akan menyuruh kalian untuk dicampakkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Tak akan ada yang menyelamatkan kalian." Ketiga pemuda itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, berkata kepada raja, "Kami tidak akan memuja dewa tuanku raja, dan kami tidak akan menyembah patung buatan tuanku raja. Jika Allah kami mau, tentu Dia akan membebaskan kami dari dalam perapian itu dan dari tangan tuanku raja." Mendengar itu, sangat marahlah Raja Nebukadnezar. Maka ia memerintahkan agar perapian dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Raja juga memerintahkan agar ketiga orang itu diikat dan dicampakkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Tidak beberapa lama kemudian, raja terkejut. Ia melihat ada 4 orang berjalan dengan bebas di tengah-tengah perapian yang bernyala-nyala. Ia berkata kepada para bawahannya, "Bukankah 3 orang yang terikat kita lemparkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala itu?" Para bawahan itu pun menjawab, "Benar, tuanku raja." Selanjutnya, Raja Nebukadnezar berkata lagi, "Tetapi aku melihat ada 4 orang berjalan dengan bebas dalam perapian yang bernyala-nyala itu, dan mereka sama sekali tidak terluka." Setelah berkata demikian, kemudian Raja Nebukadnezar pun pergi mendekati perapian yang bernyala-nyala itu. Lalu ia berkata, "Wahai Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dari dalam perapian itu." Ketika orang itu pun akhirnya keluar dari dalam perapian itu. Ketika Raja Nebukadnezar dan semua orang menyaksikan ketiga pemuda itu, mereka pun sangat terheran-heran. Sebab ketiga pemuda itu tidak terbakar sama sekali. Rambut mereka pun tidak hangus. Jubah mereka pun masih utuh. Melihat itu, Raja Nebukadnezar pun berkata,
Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, sebab ia telah mengutus malaikatnya untuk membebaskan hamba-hambanya yang setia kepadanya. Mereka lebih memilih tubuhnya dibakar daripada harus mengikuti apa yang dititahkan oleh raja, yakni untuk memuja Allah lain selain dari Allah mereka. Setelah itu, raja berkata lagi, mulai sekarang, barang siapa menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dihukum berat. Mereka akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan, sebab tidak ada Allah yang lebih hebat dari Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setelah itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego diberi kedudukan yang tinggi dalam kerajaan karena peristiwa itu. Demikian kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Teman-teman yang baik, apa makna yang bisa kita petik dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ada dua makna yang bisa kita petik dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Makna yang pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung buatan raja, sebab bagi mereka yang layak disembah itu hanya Allah. Sebagai akibat dari penolakan mereka, mereka akhirnya dicampakkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Apakah mereka mati? Tidak sama sekali. Allah akhirnya menyelamatkan mereka. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia kepada Allah, demikian harusnya kita setia kepada Allah. Jika kita setia kepada Allah, Allah akan senantiasa menyelamatkan kita. Makna yang kedua, Raja Nebukadnezar awalnya meminta Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menyembah patung buatannya. Setelah melihat peristiwa di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar dalam perapian yang bernyala-nyala, Raja Nebukadnezar akhirnya memuji Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tidak boleh membuat orang lain mengingkari agamanya. Kita harus menghargai agama yang berbeda dari kita, dan kita tidak boleh menghina agama yang berbeda dari kita. Demikian makna yang bisa kita petik dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Semoga makna ini bisa kita hayati dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.